10 juta Gen Z masih nganggur. Lalu gimana caranya supaya kamu yang Gen Z ini bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya? Halo semuanya, kembali lagi di Tanya Kak Sam. Ada berita menarik nih, katanya 10 juta Gen Z masih pada nganggur. Cuman sebelum kita bahas kenapa dan bagaimana supaya kita sebagai Gen Z itu nggak nganggur, mungkin ada baiknya kita perlu juga menganalisa ya. Kayak pertama, 10 juta Gen Z ini dianggap nganggur, itu definisi nganggur itu apa sih? Karena di zaman sekarang, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak tercatat secara resmi sebagai pekerjaan. Ya, jadi walaupun angkanya 10 juta, tapi mungkin menurut saya ini nggak murni 10 juta gitu ya, karena banyak pekerjaan informal, misalkan jadi afiliator gitu ya, atau jadi talent untuk live, tapi dia bekerja sendiri, freelance gitu ya. Itu setahu saya belum tercatat sebagai orang yang sudah mempunyai pekerjaan. Ya, tapi kalau nanti yang nonton ini tahu dengan lebih detail gitu ya, apa definisi pengangguran, tolong tulis di komen, biar kita belajar sama-sama melalui video ini. Pertama-tama adalah jangan sampai kita salah kaprah dulu nih. Tidak bekerja di sektor formal sama dengan nganggur, sama dengan jelek atau tidak baik. Ya, bukan itu message-nya. Ya, message-nya adalah lebih kepada arahnya adalah bagaimana sebagai Gen Z kita tetap bisa produktif dan mengoptimalkan potensi kita, baik melalui sektor formal yang notabene tercatat sebagai orang yang tidak nganggur gitu ya, maupun melalui sektor-sektor informal yang mungkin tercatatnya di Badan Pusat Statistik sebagai pengangguran ya. Tapi yang penting adalah gimana caranya kita bisa mengoptimalkan diri gitu ya, dan mengeluarkan potensi kita. Oke, that's the first disclaimer. Disclaimer kedua adalah ingat loh, 10 juta orang ini atau plus minusnya lah, itu bukan hanya di Jakarta, tetapi di banyak daerah. Ini di Indonesia kan ya? Ya, di Indonesia nih. Ya, jadi banyak daerah. Dan teman-teman juga harus lihat bahwa di banyak daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, ini terjadinya banyak kesenjangan gaya hidup, kesenjangan budaya, kesenjangan pendidikan, perbedaan pola asuh, perbedaan lingkungan, dan sebagainya. Jadi Indonesia ini karena begitu luasnya, jadi begitu beragam. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa 10 juta yang nganggur ini karena punya satu masalah yang sama, yaitu A, B, C, D, E gitu. Nggak bisa. Karena Gen Z-nya Jaksel sama Gen Z-nya Tangsel aja udah beda. Apalagi kalau kita mau ngomong Gen Z-nya Jaksel versus Gen Z-nya Surabaya, pasti juga beda gitu ya. Artinya karena mereka beda lingkungan, beda pola asuh, dan sebagainya, maka masalahnya pun juga pasti beda-beda. Oke, itu disclaimer yang kedua. Dan ketiga, kita juga harus akui bahwa yang namanya kesempatan kerja itu belum terlalu merata. Kalau misalkan dari 10 juta itu 1 jutanya di Jakarta doang, sisanya 9 juta menyebar. Ya, bisa jadi kesempatan kerjanya itu adanya 2 juta di Jakarta gitu. Ya. Sementara di tempat-tempat lain itu memang kekurangan lapangan pekerjaan. Nah, dengan disclaimer ini, maka video ini artinya bukan ingin menyudutkan Gen Z gitu ya, bukan ingin menyudutkan bahwa Gen Z itu kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Tapi kita juga harus lihat kenyataan bahwa 3 hal itu, ada perbedaan pola asuh, perbedaan budaya, perbedaan kualitas pendidikan, dan perbedaan kesempatan untuk bekerja, terutama untuk Gen Z ini. Nah, anyway, bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z. Nah, oleh karena itu, tujuan dari video ini adalah kita ingin membukakan, memberikan insight ya kepada para Gen Z di luar sana, supaya bisa punya self-awareness. Self-awareness itu apa ya? Kesadaran diri. Ya, punya kesadaran diri terhadap hal-hal yang mungkin saja bisa membuat mereka jadi lebih sulit untuk masuk ke dalam sebuah pekerjaan. Ya, jadi supaya ini ada self-awareness, ada kesadaran. Yang kedua, nanti bisa memberikan ide-ide gitu ya, bagaimana supaya setelah saya sadar ini saya punya kekurangan, lalu bagaimana saya bisa improve sambil saya mencari pekerjaan di luar sana. Oke, clear ya? Jadi itu adalah tujuan videonya. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Kalau dirasa bermanfaat, share ke teman-temannya supaya makin banyak orang yang merasakan dampak positif dari video-video saya.
Saya ingin sharing sudut pandang ya atau POV-nya nih dari perusahaan yang memberi kerja. Ya. Sebetulnya gini, ketika perusahaan itu sedang membuka diri untuk menerima fresh graduate atau Gen Z gitu ya, sebetulnya mereka tidak expect langsung mendapatkan orang yang sudah terspesialisasi. Mereka tidak expect untuk mendapatkan orang yang udah punya skill khusus. Ya, sekalipun misalnya nyarinya adalah posisinya content creator misalnya, atau posisinya adalah social media specialist, tapi sesungguhnya ekspektasinya itu bukan dia udah jago banget di social media, karena kita tahu sadar bahwa dia masih minim pengalaman. Posisi ini untuk orang yang minim pengalaman, ya. Jadi buat teman-teman Gen Z yang merasa bahwa saya belum punya satu skill khusus yang bisa saya jual ke perusahaan, ya nggak apa-apa. Di masa-masanya kalian saat ini masih nggak apa-apa untuk belum punya satu skill khusus ya yang bisa kalian jual, kalian tawarkan ke perusahaan. Tapi kalau udah punya, bagus. Apa dong yang dicari sesungguhnya oleh perusahaan? Sebetulnya yang kita cari itu lebih kepada fundamentalnya kalian sebagai seorang profesional, sebagai seorang pekerja. Hal-hal yang fundamental. Nah, ini saya baginya menjadi satu adalah mindset. Mindset, pola pikir, ya. Kalau kita bayangkan ya, kalau kamulah yang punya perusahaan, kamu punya perusahaan atau perusahaan bapakmu gitu, perusahaan ibumu gitu ya. Tentu kita pengen ngambil orang yang pola pikirnya adalah kerja itu satu, bukan hanya untuk cari duitnya aja gitu ya. Karena kalau kita hire orang yang udah kelihatan banget nih pola pikirnya kerja yang penting saya dibayar ya, maka kemungkinan besar dia akan tidak loyal. Karena di luar sana pasti banyak perusahaan yang bisa menawarkan gaji yang lebih besar daripada tempat dia bekerja sekarang. Hanya beda 10%, hanya beda 5%, dia bisa cabut, dia bisa keluar ya. Jadi mindset pertama yang harus dimiliki dan ditunjukkan, bukan dimiliki tapi ditunjukkan adalah saya sebagai pekerja atau sebagai Gen Z pencari kerja, saya kerja itu tujuannya bukan hanya untuk uang. Ya. Selain uang, emang apa tujuan pekerjaan? Ya banyak gitu ya. Satu adalah mengembangkan potensi. Karena terus terang sebagai Gen Z, mungkin kebanyakan dari kita masih nggak tahu potensi kita apa. Masih banyak blind spot yang kita nggak tahu karena kita belum explore. Jadi mindsetnya adalah sebaiknya, ini saran saya ya, kerja untuk mengeksplorasi diri, mencari passion kita apa, mencari purpose dari kehidupan kita apa, mencari strength-strength yang tersembunyi dalam diri kita apa, mencari tahu limit kita bisa di stretch sampai mana ya, dan seterusnya ya. Jadi ini akan merubah banyak sikap kita nantinya, karena dari mindset atau pola pikir ini akan mempengaruhi sikap dan decision kita ya, sehingga kita tidak menjadi Gen Z yang mau kerja kalau gajinya lebih gede dibandingkan teman saya. Karena saya melihat ada juga cerita-cerita di mana Gen Z ini sangat kompetitif secara gaji gitu ya. Lalu gengsinya gede karena di sosial media teman-temannya udah mulai pada bisa flexing. Gila, gue baru kerja 1 tahun tapi udah bisa cicil mobil gitu ya. Cicil mobil aja udah bangga gitu kan. Damn, what is that, bro? Gue udah bisa beli ini, beli itu, gue bisa liburan ke luar negeri dan segala macam gitu ya. Sehingga somehow this peer pressure, social pressure ini membuat anak-anak Gen Z ini berpikir bahwa untuk saat ini tuh gaji tuh penting banget. Ya, mendapatkan finansial yang luar biasa tuh penting banget untuk gaya-gayaan, untuk saya aktualisasi diri dan segala macam. Nah, ini saran dari saya yang hidupnya sudah lebih lama dari Gen Z. Ya. Sebaiknya itu ditutup ya, jangan berpikir seperti itu. Yes, kita butuh uang, tetapi untuk di tahapan kehidupan kalian saat ini yang dibutuhkan lebih adalah justru eksplorasi diri ya. Jadi artinya gini, sekalipun ya si Gen Z ini nanti kalian mendapatkan gaji yang mungkin relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan teman-teman kalian, tapi kalau dia menawarkan eksplorasi diri, kebebasan untuk berkembang ya dan sebagainya, menurut saya itu worth it untuk diambil. Oke? That's why
kalau kita mau taruh ke aplikasinya, sekalian ya, aplikasinya adalah jangan kalau misalkan ditanya sama perusahaan, kamu mau gaji berapa, gitu ya. Jangan langsung inget dan over value diri kita. Jadi saya melihat ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang bilang bahwa gaji kamu itu yang kamu sebutkan itu akan memperlihatkan nilai kamu yang sesungguhnya gitu. Jadi kasih aja yang gede gajinya. Fresh graduate diminta gaji 10 juta. Kecuali kalau kamu punya kakek itu adalah menteri gitu kan. Ups. Mungkin bisa ya. Atau memang kecuali kamu lagi apply-nya ke perusahaan-perusahaan yang menawarkan MT dengan gaji range-nya segitu, udah ketahuan gitu ya. Cuman kalau bukan ke hal-hal yang seperti itu ya, ketika kita overvalue ourselves, nanti kalian akan dipandang sebagai Gen Z yang kepedean dan Gen Z yang matre gitu loh. Ya, Gen Z yang matre. Jadi kalau saya bilang sih wajar-wajar aja. Ya, yang wajarnya berapa sih Kak Sam? Pasti nanya. Simpelnya gini deh, fresh graduate ya, wajarnya adalah ya UMK atau naik berapa persen ya? Mungkin 20% dari UMK ya, tergantung besarnya perusahaannya gimana gitu. Jadi kalau kalian minta gaji UMK lebih dikit gitu ya, atau UMP lebih dikit ya, menurut saya itu masih wajar-wajar aja. Karena kan UMP atau UMK itu disinyalir sebagai salary atau uang minimum yang bisa membuat orang bertahan hidup di situ ya, bertahan hidup di kota tersebut atau di provinsi tersebut. Oke, jadi itu aplikasinya. Mindsetnya dulu adalah saya kerja bukan langsung mau cari duit yang banyak, tetapi saya mau mengeksplorasi diri sehingga waktu saya interview saya harus mengutarakan hal tersebut, sehingga kalau ditanya saya butuh gaji berapa, ya saya butuh gaji yang secukupnya saya bisa hidup itu berapa saat ini. Oke. Nah, yang kedua adalah aplikasinya. Justru ketika teman-teman interview, teman-teman harus bertanya. Jangan cuma belajar menjawab pertanyaan interview, tetapi harus berani bertanya mengenai kesempatan untuk mengembangkan diri di sini itu seperti apa. Ya, apakah di sini nanti akan ada kesempatan untuk saya belajar? Apakah kalau saya mau beli e-course atau training akan disupport sama company? Apakah saya akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan lebih dari satu jenis pekerjaan supaya saya bisa mengeksplor pekerjaan-pekerjaan lain ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu datang kalau kita memang mindsetnya tadi kita kerja bukan hanya untuk uang tetapi juga untuk mengeksplorasi potensi diri. Oke, that's number one. Yang kedua, mindsetnya adalah masih mindset ya. Mindsetnya adalah bahwa kita ini masih butuh belajar, tetapi bukan berarti tidak bisa berkontribusi. Nah, karena banyak juga nih, saya dengar, saya baca komentar dan segala macam yang bilang bahwa wah kita kan masih fresh graduate, masa udah langsung dituntut ini, tuntut itu gitu ya. Bukannya kita kan harusnya diajarin dulu dan sebagainya. Nggak masalah, betul bahwa adalah kewajiban perusahaan untuk mengajari. Tetapi kitanya pun juga harus bisa menargetkan diri bahwa kita bisa berkontribusi gitu ya. Nah, aplikasinya adalah ketika nanti let's say interview gitu ya, teman-teman harus tanya lagi gitu ke ke interviewernya. Kalau saya join ke sini, sebetulnya kontribusi seperti apa yang diharapkan dari saya gitu ya. Nah, itu akan keren tuh ya. Bagi interviewer itu pertanyaan yang bagus karena artinya teman-teman sudah memikirkan apa kontribusinya dan syukur-syukur mikirin gimana cara berkontribusinya. Jadi di video kali ini saya nggak ngajarin cara menjawab pertanyaan interview, tapi justru saya mengajarkan pertanyaan apa yang harus kamu tanyain pada saat interview ya, untuk menunjukkan potensi diri kamu dan nilai-nilai dari diri kamu. Tadi ingat ya, mindsetnya adalah walaupun saya masih butuh belajar banyak, tetapi bukan berarti saya tidak bisa berkontribusi. Aplikasinya adalah tanyakan apa harapan perusahaan kalau saya join, kontribusi apa yang diharapkan bisa saya berikan. Ya,
Lalu setelah kita dengar dan segala macam, ya kita baru bisa ngomong lebih lanjut gitu ya. Oke, bagaimana cara saya nanti bisa berkontribusi dalam hal tersebut? Support apa yang saya butuhkan supaya bisa saya berkontribusi dalam hal tersebut? Oke, ya jadi itu adalah setidaknya itu adalah 2 mindset yang tadi yang bisa membuat kalian berbeda dengan Gen Z yang lain. Yang ketiga adalah hilangkan mindset bahwa Gen Z itu kutu loncat. Gen Z itu nggak bisa kerja di tempat yang lama. Karena ketika kalian melabel diri kalian sendiri seperti itu, maka nanti harusnya kalian nggak mau resign, tapi nanti jadinya malah kayak gerah sendiri, kayak cacing kepanasan. Hanya karena melihat, kok temen-temen gue kayak gitu ya, ya kan gue Gen Z, masa gue nggak pindah-pindah? Nah, mungkin kedengarannya aneh, tapi tanpa disadari, ya, secara unconscious, sebetulnya itu bisa masuk di pikiran kita. Ya, contoh nih, saya pernah dengar gitu ya, Gen Z yang ngomong gini, iya ya, kok gue lama banget nih di perusahaan ini, udah 2 tahun loh, kok gue nggak pindah-pindah ya? Seakan-akan itu salah. Paham maksudnya ya? Seakan-akan itu salah. Lama kerja 2 tahun. Dalam hati saya, baru 2 tahun gitu. Orang-orang zaman dulu 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun kerja di perusahaan yang sama, nggak masalah juga gitu ya. Tapi karena peer pressure dan dia mengamati behavior orang-orang yang lainnya, jadi yang harusnya itu bukan masalah, jadi seakan-akan ada masalah. Ya, mindsetnya adalah being loyal in one company, in a company, is not wrong at all. Ya, bukan sebuah kesalahan. Jangan resign, pindah kerja hanya karena FOMO, hanya karena label bahwa saya Gen Z yang harusnya lompat-lompat kerja. Oke, jadi aplikasinya apa? Ya, aplikasinya adalah kita tanya pada saat interview. Kalau misalkan saya di sini betah, loyal, ada nggak sih program-program untuk dari perusahaan ya untuk meretain? Meretain itu artinya apa ya? Gampang, mempertahankan. Ya, untuk mempertahankan karyawannya agar tetap loyal. Di situ kamu bisa bilang bahwa saya tidak berencana untuk pindah-pindah perusahaan. Kalau saya cocok, ya saya merasa berkembang, maka saya akan bersedia untuk berada di perusahaan ini dalam jangka waktu yang lama. Tapi saya perlu tahu apakah ada program-program retention tersebut. Saya perlu tahu kira-kira biasanya kalau orang-orang resign dari sini ini kenapa dan sebagainya. Sebelum lanjut, kita rangkum dulu ya. Jadi mindset pertama adalah kita kerja bukan hanya untuk uang di saat ini ya, tetapi untuk mengeksplorasi diri. Ya, saya pikir itu lebih penting untuk umuran Gen Z. Yang kedua adalah sekalipun kita dalam tahapan sedang belajar, bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi pada perusahaan. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita menjadi Gen Z yang excuse. Gila aja gue ditarget begitu, gue kan padahal masih fresh graduate. Enggak gitu ya. Yang ketiga, mindsetnya adalah walaupun saya Gen Z bukan berarti saya ditakdirkan atau harus menjadi seorang yang kutu loncat ya. Ini mindset, skills dan sikap kerja, kalau bisa dibilang ya. Skills dan sikap kerja apa yang secara fundamental harus dimiliki oleh teman-teman supaya teman-teman lebih menarik buat employer atau buat perusahaan supaya di hire nantinya. Yang pertama adalah begini, sebagai fresh graduate, harapan perusahaan adalah teman-teman itu mempunyai energi, antusiasme yang tinggi untuk bekerja, ya, untuk berkontribusi dan sebagainya. Nah, jadi hal ini harus diperlihatkan dalam sikap kerja kita. Atau kalau waktu interview ya, harus diperlihatkan pada saat interview gitu ya, bahwa kita ini orang yang siap, semangat, antusias, passionate untuk bekerja. Kalau teman-teman interviewnya aja lemes, ya, terus ya kelihatan ngomongnya nggak semangat, tegang gitu ya, ini akan somehow mempengaruhi. Ini orang niat kerja apa enggak sih? Kata interviewer. Ini orang baru interview aja lemes nih, gimana mau kerja? Kecuali kalau yang saya hire itu adalah seorang yang udah 50 tahun kerja gitu ya, yang umurnya udah 40 tahun,
yang umur udah 30, yang 40 tahun gitu ya. Mungkin saya ekspektasinya beda ya, udah umur 40 tahun yang saya expect bukan antusiasmenya dia lagi, tapi udah specific knowledge yang dia punya kan gitu. Ya jadi kalau yang namanya baru fresh graduate, itu yang diharapkan. Sikap kerja yang paling gampang kelihatan itu adalah itu, antusiasme itu ya. Itu nomor satu. Oke. Yang kedua, sopan santun. Aneh ya, kaget nggak? Kok tiba-tiba sopan santun gitu? Ya karena ini berdasarkan observasi, berdasarkan pengalaman saya dengan berbicara dengan banyak klien yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Bahkan saya pernah berbicara dengan klien yang umurnya udah 70 tahun, seorang profesor. Dia mengeluhkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini kurang sopan santun. Entah karena pengaruh budaya kebarat-baratan gitu ya, atau pengaruh YouTube yang ditonton adalah ya orang-orang cara ngomongnya begini, cara ngomongnya begitu, atau pola asuh dan sebagainya, banyak. Cuman saya nggak bilang ini semuanya ya, karena kalau kita mungkin geser dikit Gen Z di wilayah-wilayah tertentu gitu ya, mungkin bukan itu isunya. Makanya seperti yang tadi saya bilang, ini luas nih, isunya luas. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kayak Gen Z di wilayah A gitu, saya nggak mau nyebut namanya, nanti takutnya memancing keributan. Mungkin kita akan melihat bahwa ini mah sopannya aman gitu. Tapi kalau di wilayah B, iya sih ini banyak banget yang dianggap kurang sopan, ya. Apalagi kalau teman-teman yang habis kuliahnya dari luar negeri, masuk ke perusahaan lokal, ya, itu bisa banget dianggap tidak sopan perilakunya, padahal menurut dia itu biasa aja. Nah artinya apa? Artinya harus ada kemampuan untuk memahami kearifan lokal, untuk memahami di perusahaan tersebut yang dianggap sopan itu apa. Nah pada saat interview pun kita harus main aman gitu ya, main aman, simple aja gitu. Sama interviewernya ngomongnya pakai sapaan Mbak, Pak, Mas, Ibu gitu ya. Karena saya lihat ada Gen Z yang karena mungkin udah pengaruhnya ke barat-baratan banget gitu ya, itu udah main langsung ngomong nama aja gitu. Buat syukur-syukur kalau interviewernya itu juga santai ya, dia emang memahami budaya itu. Tapi di Indonesia pada umumnya kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi itu harus ditunjukkan ya. Atau sesimpel ketika interview gitu ya, kita mengulurkan tangan untuk berjabat tangan ya, kita menyapa. Kalau orangnya datang kita lagi duduk, kita ikutan berdiri dulu. Gesture-gesture seperti itu akan membuat teman-teman bisa menjadi berbeda gitu ya dengan Gen Z lain yang belakangan ini kebanyakan, bukan semuanya, tapi kebanyakan sudah melupakan pentingnya gesture-gesture sopan santun yang sesuai dengan budaya di Indonesia. Oke. Nah, itu jadi harus diperhatikan. Yang ketiga, yaitu skills komunikasi. Nah, ini juga kedengarannya classy, klasik banget. Tapi ingat nggak tadi saya bilang, Gen Z itu diharapkan bukan punya specific knowledge, tapi punya semangat gitu ya, punya keinginan belajar, eksplorasi diri dan sebagainya. Nah, dan adaptasi gitu ya. Jadi oleh karena itu kemampuan komunikasi jadi penting, karena mereka ini harus mampu mengungkapkan apa yang mereka rasa perlu. Mereka harus mampu untuk berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda dan sebagainya dalam pekerjaan mereka. Kan hampir tidak ada pekerjaan yang tidak membutuhkan komunikasi gitu ya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya, sekalipun itu pekerjaannya dengan komputer, pada akhirnya teman-teman mungkin harus bikin report, dan report itu adalah sebuah bentuk komunikasi tertulis misalnya dan sebagainya. Nah, jadi kemampuan komunikasi untuk mengungkapkan secara terstruktur apa yang ada di kepala kita itu sangat penting. Ya, mengkomunikasikan apa yang ada di hati kita, di pikiran kita gitu ya, dan tujuan kita itu sangat penting. Kemampuan untuk mendengarkan, kan komunikasi dua arah ya, untuk mendengarkan dan memahami, menjawab sesuai pertanyaan itu sangat penting. Praktikalnya apa di interview? Kalau orang di interview, interviewer nanya, itu dengerin baik-baik, jawabnya harus menjawab pertanyaan itu. Jangan muter-muter hanya karena teman-teman pengen terlihat bagus, ngerti ya? Itu akan membuat kalian jadi kesannya nggak punya skill komunikasi, padahal kalian hanya takut bahwa kalau saya jawab A secara langsung nanti dikiranya sayanya jelek gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi harus ditunjukkan pada saat interview dengan menjawab pertanyaan interviewer dengan efektif. Dan yang kedua adalah dengan mampu menjelaskan diri tentang diri kita dengan cara yang
terstruktur gitu ya. Makanya harus ada latihan dan sebagainya. Itu aja sebetulnya secara praktek yang bisa teman-teman lakukan. Kalau disimpulkan ya, terakhir dari saya adalah satu, teman-teman harus belajar bertanya pada saat interview ya, bukan hanya belajar menjawab pertanyaan interview. Pertanyaan teman-teman akan menggambarkan mindsetnya kalian sebagai pekerja. Oke, akan menggambarkan value atau sikap kerja kalian sebagai pekerja. Yang kedua adalah dari sekarang sudah mulai asah kemampuan komunikasi. Dari sekarang sudah mulai meminta feedback dari orang lain gitu ya, kemampuan komunikasi kamu tuh seperti apa. Karena kita sebagai manusia biasanya kita menganggap bahwa saya udah baik-baik aja kok gitu. Tapi sebetulnya banyak blind spot yang belum kita tahu ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga nanti di tahun depan angkanya tidak bertambah ya, tapi kita bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Nggak usah ngomong yang terlalu besar-besar, setidaknya dari diri kita sendiri kita benerin mindsetnya, kita latih skills kita ya, dan kita latih juga sikap kerja kita supaya pada saat kesempatannya datang kamu tidak miss that opportunity. Oke, thank you teman-teman dan nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat tolong tulis di komen dan share ke teman-teman ya. Bye bye.